Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah Anda bertanya-tanya di mana universitas pertama di dunia berdiri? Pikiran kita mungkin langsung melayang ke Athena dengan akademi filosofisnya, atau ke Roma dengan sekolah hukumnya yang termasyur. Mungkin pula kita membayangkan Bologna atau Oxford yang sering disebut sebagai pionir pendidikan tinggi di Eropa. Namun, jauh sebelum institusi-institusi tersebut mencapai puncak kejayaannya, di jantung kota kuno Fez, Maroko, sebuah mercusuar ilmu pengetahuan telah menyala selama lebih dari 1000 tahun. Institusi ini menantang pemahaman konvensional kita tentang asal-usul pendidikan tinggi global. Institusi yang dimaksud adalah Universitas Al-Qarawiyyin, sebuah nama yang mungkin belum sepopuler universitas-universitas barat, namun memiliki klaim yang tak terbantahkan dalam sejarah peradaban. Universitas ini diakui oleh Guinness World Records dan UNESCO sebagai institusi pendidikan tinggi tertua di dunia yang terus beroperasi hingga kini. Video ini akan membawa Anda dalam sebuah perjalanan waktu, menyingkap kisah di balik institusi ini. Kita akan menjelajahi asal-usulnya yang jarang diketahui orang banyak, evolusinya dari sebuah masjid sederhana menjadi pusat ilmu pengetahuan global, kurikulumnya yang inovatif, para cendekiawan yang pernah menimba ilmu di sana, keindahan arsitekturnya yang masih ada hingga saat ini, hingga warisan globalnya yang tak terhingga. Kisah Al-Qarawiyyin adalah narasi tentang ketahanan intelektual, keterbukaan, dan kontribusi peradaban Islam yang tak ternilai bagi dunia. Akar sejarah di jantung Fez, kelahiran Al-Qarawiyyin. Pada abad ke-9 Masehi, kota Fez di Maroko bukanlah sekadar permukiman biasa. Di bawah naungan dinasti Idrisi, Fez telah tumbuh menjadi salah satu pusat kebudayaan, perdagangan, dan intelektual paling dinamis di dunia Islam Barat. Kota ini, dengan pasar-pasar yang ramai, lorong-lorong yang berliku, dan keragaman penduduknya, menjadi magnet bagi para pedagang, pengrajin, dan yang terpenting para cendekiawan. Suasana kota yang kosmopolitan dan terbuka menciptakan lingkungan yang sangat subur bagi tumbuhnya pusat-pusat ilmu pengetahuan. Fez menjadi persimpangan peradaban, tempat ide-ide berinteraksi dan berkembang, menjadikannya latar belakang yang ideal bagi kelahiran sebuah institusi pendidikan yang akan mengubah sejarah. Pendirian masjid oleh Fatimah Al-Fihri. Dalam konteks Fez yang sedang berkembang pesat inilah, sebuah nama muncul sebagai tokoh sentral dalam pendirian Al-Qarawiyyin, Fatimah Al-Fihri. Ia adalah putri seorang pedagang kaya bernama Muhammad Al-Fihri, yang keluarganya telah bermigrasi dari Kairouan, Tunisia ke Fez pada awal abad ke-9. Migrasi ini membentuk sebuah komunitas Kairouani yang kuat di Fez, yang mencari tempat ibadah dan pusat komunitas mereka sendiri. Setelah kematian ayahnya, Fatimah dan saudara perempuannya, Maryam, mewarisi kekayaan yang melimpah. Dalam sebuah tindakan kesalehan dan dedikasi yang luar biasa, Fatimah memutuskan untuk mengabdikan seluruh warisannya untuk membangun sebuah masjid yang megah bagi komunitasnya. Pada hari pertama Ramadan, tahun 245 Hijriah, atau bertepatan dengan tahun 859 Masehi, Fatimah Al-Fihri meletakkan fondasi Masjid Al-Qarawiyyin. Kisah populer menyebutkan bahwa Fatimah tidak hanya menyumbangkan hartanya, tetapi juga secara pribadi mengawasi setiap detail pembangunan. Konon, semua bahan yang digunakan untuk masjid, mulai dari tanah liat hingga batu, digali langsung di lokasi pembangunan. Bahkan air untuk konstruksi diambil dari sumur yang digali di sana, memastikan bahwa tidak ada keraguan tentang kemurnian asal-usul sumber daya yang digunakan untuk proyek suci ini. Lebih dari itu, Fatimah dikisahkan berpuasa tanpa henti sepanjang proses pembangunan, hanya berbuka puasa setelah fondasi masjid selesai diletakkan. Tindakan ini menunjukkan tingkat kesalehan dan komitmennya yang mendalam, menjadikannya simbol dedikasi terhadap ilmu dan agama. Secara paralel, narasi yang sama juga menyebutkan bahwa saudara perempuan Fatimah, yaitu Maryam, juga mendirikan masjid serupa di distrik seberang sungai sekitar waktu yang sama, antara tahun 859 hingga 860 Masehi. Masjid ini kemudian dikenal sebagai Masjid Al-Andalusiyyin, didirikan dengan bantuan dari keluarga-keluarga Andalusia setempat yang juga bermigrasi ke Fez. Kisah dua saudara perempuan yang secara bersamaan mendirikan dua masjid monumental di Fez ini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarah lisan kota tersebut, mengukuhkan warisan mereka dalam memajukan kehidupan spiritual dan intelektual masyarakat. Diskusi mengenai historisitas dan perdebatan. Meskipun narasi tentang Fatimah Al-Fihri telah menjadi cerita yang sangat populer dan inspiratif selama berabad-abad, sejarawan modern telah mengajukan pertanyaan kritis mengenai historisitasnya. Beberapa sarjana melihat kesimetrisan sempurna antara dua saudara perempuan yang mendirikan dua masjid paling terkenal di Fez sebagai sesuatu yang terlalu kebetulan, mengindikasikan bahwa kisah tersebut mungkin lebih merupakan legenda daripada fakta sejarah yang ketat.
Raud al-Kirtas oleh Ibnu Abizar juga dinilai oleh sejarawan kontemporer sebagai sumber yang relatif tidak dapat diandalkan. Keraguan ini tidak bertujuan untuk meremehkan warisan Fatimah, melainkan untuk memahami bagaimana sejarah seringkali dibentuk oleh narasi yang menginspirasi. Salah satu tantangan terbesar terhadap narasi ini muncul dari penemuan kembali sebuah inskripsi pondasi selama renovasi masjid pada abad ke-20. Inskripsi ini, yang diukir pada panel kayu cedar dengan aksara kufik khas abad ke-9 yang sangat mirip dengan inskripsi pondasi di Tunisia, ditemukan di dinding di atas lokasi mihrab asli masjid. Inskripsi tersebut, yang diuraikan oleh Gaston de Verdun, dengan jelas menyatakan pendirian masjid ini oleh Daud bin Idris, seorang putra Idris II yang merupakan penguasa wilayah Maroko pada saat itu, pada bulan Zulkadah tahun 263 Hijriah, atau sekitar bulan Juli hingga Agustus tahun 877 Masehi. Sarjana Kafik Bencekron berpendapat bahwa inskripsi ini kemungkinan besar adalah inskripsi pondasi asli Masjid Al-Qarawiyyin itu sendiri. Ia berspekulasi bahwa inskripsi tersebut mungkin telah sengaja ditutupi pada abad ke-12, sebelum kedatangan dinasti Almohad di kota. Berdasarkan bukti ini dan berbagai keraguan lain terhadap narasi Ibnu Abizar, Bencekron menyimpulkan bahwa Fatimah Al-Fihri kemungkinan besar adalah tokoh legendaris daripada tokoh sejarah. Perdebatan ini tidak mengurangi keagungan Al-Qarawiyyin, melainkan memperkaya pemahaman kita tentang bagaimana sejarah dibangun dan diingat. Kisah tentang Fatimah Al-Fihri, terlepas dari keakuratan historisnya, memiliki nilai simbolis yang luar biasa. Narasi tentang seorang wanita salehah yang menggunakan kekayaannya untuk kebaikan publik, khususnya dalam mendirikan sebuah pusat pendidikan, sangatlah kuat dan menginspirasi, terutama dalam konteks di mana perempuan dalam pendidikan seringkali dirayakan. Ketegangan antara legenda populer dan penyelidikan sejarah akademis ini memberikan kesempatan untuk memahami bahwa sejarah tidak hanya kumpulan fakta yang tak terbantahkan, tetapi juga jalinan narasi budaya dan makna simbolis. Ini mengajarkan kita untuk berpikir kritis tentang sumber-sumber sejarah sambil tetap menghargai signifikansi budaya dari cerita-cerita yang membentuk identitas suatu tempat. Wallahu a'lam bishawab. Evolusi awal dari masjid menjadi pusat pembelajaran. Terlepas dari perdebatan mengenai pendiri awalnya, yang jelas adalah bahwa Masjid Al-Qarawiyyin dengan cepat berkembang melampaui fungsi utamanya sebagai tempat ibadah. Pada periode awal Islam, masjid-masjid besar secara alami berfungsi sebagai bangunan multifungsi, di mana pengajaran dan pendidikan berlangsung berdampingan dengan kegiatan keagamaan dan sipil lainnya. Ini adalah praktik umum di seluruh dunia Islam, di mana masjid menjadi pusat komunitas yang holistik, memenuhi kebutuhan spiritual, sosial, dan intelektual. Al-Qarawiyyin tidak terkecuali. Sejak awal pendiriannya, atau dari periode yang sangat dini, pengajaran dan instruksi kemungkinan besar sudah berlangsung di dalamnya. Masjid ini secara bertahap berevolusi dari sekadar masjid jemaah menjadi pusat pembelajaran informal yang menarik para ulama terkemuka dan pelajar dari berbagai wilayah. Ini bukan transformasi yang tiba-tiba, melainkan pertumbuhan organik dan alami dari peran masjid dalam masyarakat Islam. Aktivitas intelektual terintegrasi secara mendalam ke dalam kehidupan keagamaan dan komunal, bukan sebagai usaha sekuler yang terpisah. Model pengembangan institusi semacam ini sangat khas, dan berbeda dari model universitas Eropa yang lebih terformalisasi di kemudian hari. Seiring berjalannya waktu, Al-Qarawiyyin semakin dihormati oleh elit politik dan penguasa. Masjid ini mengalami perluasan signifikan di bawah dinasti Almoravid, dan terus diperindah oleh dinasti-dinasti berikutnya. Dukungan dan patronase elit ini memungkinkan Al-Qarawiyyin untuk tumbuh menjadi pusat intelektual dan keilmuan yang prestisius, menarik lebih banyak cendekiawan dan pelajar, dan pada akhirnya membentuk fondasi bagi apa yang kita kenal sekarang sebagai universitas. Transformasi menjadi mercusuar ilmu, kurikulum dan metode pengajaran. Puncak kejayaan Al-Qarawiyyin sebagai pusat intelektual dan keilmuan seringkali dianggap terjadi pada abad ke-13 dan ke-14. Pada masa inilah kurikulumnya mencapai cakupan terluas dan meroket setelah berabad-abad mengalami ekspansi dan mendapatkan patronase dari para penguasa. Transformasi ini menunjukkan bahwa Al-Qarawiyyin bukan sekadar tempat ibadah atau sekolah agama, melainkan sebuah institusi yang secara dinamis beradaptasi dan berkembang untuk memenuhi kebutuhan intelektual pada zamannya. Perkembangan kurikulum yang luas. Awalnya, fokus utama pendidikan di Al-Qarawiyyin adalah ilmu-ilmu keagamaan, seperti studi Al-Quran dan fikih atau hukum Islam, dengan penekanan kuat pada tata bahasa atau linguistik Arab klasik dan syariah Maliki. Namun seiring waktu, kurikulumnya berkembang pesat, merangkul berbagai disiplin ilmu yang menunjukkan cakupan pengetahuan yang sangat luas. Pada masa keemasannya,
Mata pelajaran yang diajarkan di Al-Qarawiyyin mencakup tata bahasa, retorika, logika, matematika, astronomi, geografi, filsafat, dan kedokteran. Keberadaan disiplin ilmu yang beragam ini mencerminkan sifat holistik dan terintegrasi dari pengetahuan selama zaman keemasan Islam. Ini bukan hanya tempat untuk instruksi keagamaan, tetapi sebuah pusat intelektual komprehensif di mana semua cabang pengetahuan dikejar, mencerminkan pandangan dunia yang tidak melihat konflik inheren antara pembelajaran agama dan sekuler. Yang menarik, Al-Qarawiyyin menerapkan apa yang disebut kurikulum bebas. Ini berarti tidak ada sistem kelas kaku seperti yang dikenal dalam pendidikan barat modern. Mahasiswa memiliki kebebasan untuk belajar langsung kepada guru yang mereka pilih berdasarkan reputasi dan keahlian guru tersebut. Model ini menunjukkan fleksibilitas luar biasa dalam pembentukan spesialisasi keilmuan yang didasarkan pada minat dan kebutuhan individual murid, bukan sekadar struktur kurikulum yang kaku. Pendekatan ini juga memungkinkan keterbukaan lembaga terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dari berbagai tradisi, termasuk adaptasi dan penerjemahan ilmu-ilmu Yunani, Romawi, Persia, dan India yang secara signifikan memperkaya khazanah keilmuan yang tersedia. Keleluasaan dalam memilih guru dan mata pelajaran ini menjadi daya tarik utama bagi para cendekiawan dan pelajar dari berbagai latar belakang. Metode pengajaran inovatif, sistem halakoh dan diskusi terbuka. Salah satu ciri khas dan inovasi penting dalam metode pembelajaran di Al-Qarawiyyin adalah penekanan pada hafalan Al-Quran dan hadis, diskusi terbuka, dan kritik terhadap teks. Murid-murid tidak hanya pasif menyimak ceramah, tetapi didorong untuk bertanya, berdiskusi, dan menanggapi pendapat guru mereka. Konsep ini mencerminkan metode belajar berbasis diskusi yang sangat penting dalam tradisi keilmuan Islam, di mana dialog dan perdebatan intelektual dianggap sebagai cara terbaik untuk mencapai pemahaman mendalam. Penggunaan sistem halakah atau lingkaran belajar adalah praktik umum di Al-Qarawiyyin. Dalam halakoh, guru dan murid duduk sejajar dalam sebuah lingkaran, menciptakan suasana yang egaliter dan mendorong interaksi langsung yang personal. Setiap orang yang ingin menimba ilmu, tanpa memandang status sosial, dapat hadir dan belajar langsung dari para ulama terkemuka. Guru berfungsi sebagai pengayom sekaligus penuntun, sementara murid secara aktif terlibat dalam diskusi dan pemahaman materi. Metode ini adalah bentuk awal dari pembelajaran berbasis dialog yang kemudian banyak diadopsi di berbagai lembaga pendidikan tinggi di Eropa. Pendekatan pedagogis ini bukan sekadar metode kuno, melainkan representasi dari sebuah pendekatan perintis yang mendorong pemikiran kritis dan keterlibatan aktif, prinsip-prinsip yang menjadi landasan pendidikan modern. Hubungan kausal antara metode inovatif Al-Qarawiyyin dan vitalitas intelektualnya jelas terlihat, serta bagaimana metode ini kemudian menjadi model bagi praktik pendidikan yang menyebar ke Eropa. Sistem ijazah, cikal bakal gelar akademik modern. Al-Qarawiyyin juga merupakan pelopor dalam sistem pengakuan keilmuan formal. Jauh sebelum universitas-universitas Eropa mengembangkan sistem gelar akademik, Al-Qarawiyyin telah menerapkan sistem pendidikan berbasis jenjang keilmuan dan pengakuan formal melalui ijazah atau sertifikat keilmuan. Ijazah ini diberikan oleh guru kepada murid sebagai bukti bahwa murid telah berhasil memahami suatu kitab atau bidang keilmuan tertentu. Praktik ini merupakan cikal bakal yang jelas dari sistem gelar akademik seperti bachelor dan master yang dikenal dalam universitas modern. Salah satu bukti sejarah yang masih ada sampai sekarang dari sistem ijazah ini adalah ijazah kedokteran yang diberikan kepada Abdullah bin Saleh Al-Qutami pada tahun 1207 Masehi. Ijazah ini memberikan akses kepada Al-Qutami untuk mempraktikkan pengobatan pada manusia dan hewan, menjadikannya sebagai sertifikat dokter tertua yang diketahui dan didokumentasikan di dunia. Penemuan penting ini telah dibahas dalam artikel yang diterbitkan oleh Journal of Medical and Surgical Research, yang secara eksplisit menyatakan bahwa ijazah tersebut merupakan sertifikat pertama yang tersedia dan didokumentasikan di dunia. Sistem ijazah ini bukan sekadar formalitas. Ia merepresentasikan sebuah inovasi krusial dalam formalisasi pendidikan tinggi. Ini adalah langkah maju dari bimbingan informal menuju sistem akreditasi yang terstruktur, memberikan bukti terverifikasi atas penguasaan seorang siswa dalam bidang tertentu. Konsep gelar akademik formal ini adalah fundamental bagi universitas-universitas modern. Ini menunjukkan hubungan kausal langsung tentang bagaimana Al-Qarawiyyin berkontribusi pada struktur pendidikan tinggi seperti yang kita kenal sekarang, menjadikan pengaruhnya sangat nyata dan mendalam. Jejak para pemikir agung, alumni dan cendekiawan terkemuka. Universitas Al-Qarawiyyin bukan sekadar kumpulan bangunan, melainkan sebuah ekosistem intelektual yang dinamis yang menjadi magnet bagi para pemikir terkemuka dari berbagai latar belakang. Selama berabad-abad, lorong-lorong dan halakoh-halakoh di Al-Qarawiyyin menjadi tempat di mana ide-ide besar lahir, diperdebatkan dan disebarkan.
Kontribusi para cendekiawan dan alumni ini tidak hanya memperkaya dunia Islam, tetapi juga secara signifikan membentuk peradaban global. Maimonides, filsuf Yahudi terkemuka, salah satu tokoh paling menonjol yang memiliki koneksi dengan lingkungan intelektual Al-Qarawiyyin adalah Musa bin Maimun, atau yang lebih dikenal sebagai Maimonides, tahun 1138 sampai 1204 Masehi. Maimonides adalah seorang filsuf dan ahli hukum Yahudi yang sangat berpengaruh, yang juga dihormati dalam sejarah ilmu pengetahuan Islam dan Arab. Ia dikenal sebagai seorang polimatik, seorang cendekiawan yang menguasai berbagai bidang ilmu dan pemikirannya sangat dipengaruhi oleh filsuf-filsuf Muslim terkemuka seperti Al-Farabi dan Ibnu Sina. Meskipun detail pasti tentang studinya di Al-Qarawiyyin masih menjadi subjek diskusi di kalangan sejarawan, tidak diragukan lagi bahwa ia belajar dalam lingkungan intelektual yang sangat dipengaruhi oleh tradisi pendidikan Islam yang berkembang di Fez dan Al-Qarawiyyin. Kehadiran seorang filsuf Yahudi sekaliber Maimonides di lingkungan Al-Qarawiyyin adalah bukti nyata keterbukaan intelektual universitas ini terhadap pluralitas keilmuan. Ini menunjukkan bahwa Al-Qarawiyyin berfungsi sebagai wadah interaksi lintas budaya dan antaragama, di mana pengetahuan melampaui batas-batas keyakinan, mendorong dialog dan perbedaan antar tradisi yang berbeda. Pengaruh Maimonides melampaui batas-batas dunia Islam dan Yahudi. Pemikirannya bahkan memengaruhi teolog Kristen terkemuka seperti Thomas Aquinas. Ini menunjukkan bagaimana ilmu pengetahuan yang berkembang di pusat-pusat seperti Al-Qarawiyyin mampu menjembatani perbedaan agama dan budaya, menciptakan fondasi bagi pertukaran intelektual yang lebih luas, yang pada akhirnya membentuk pemikiran Eropa. Kisah Maimonides secara kuat menggambarkan peran Al-Qarawiyyin sebagai wadah intelektual lintas budaya dan antar agama. Muhammad Al-Idrisi, geografer dan kartografer dunia. Tokoh penting lainnya yang memiliki koneksi dengan Al-Qarawiyyin adalah Abu Abdullah Muhammad Al-Idrisi tahun 1100 hingga 1165 Masehi, seorang geografer dan kartografer Muslim terkemuka. Meskipun ia dikenal belajar di Cordoba, Al-Idrisi memiliki hubungan dengan Al-Qarawiyyin sebagai bagian dari jaringan intelektual yang lebih luas di dunia Islam Barat. Ia terkenal karena karyanya Tabula Rogeriana, sebuah peta dunia pramodern yang dianggap sebagai salah satu yang paling akurat pada masanya, dibuat untuk Raja Roger II dari Sisilia. Karya kartografi Al-Idrisi yang inovatif merupakan contoh nyata dampak praktis dan global dari pengetahuan ilmiah yang dikembangkan di institusi seperti Al-Qarawiyyin. Peta-petanya sangat penting untuk navigasi, perdagangan, dan pemahaman geografi dunia, secara langsung memfasilitasi eksplorasi dan pertukaran lintas budaya. Kehadiran Al-Idrisi, bahkan jika studinya di Al-Qarawiyyin secara langsung masih diperdebatkan, menggarisbawahi peran universitas dalam jaringan intelektual yang lebih luas, yang menghasilkan para sarjana yang karyanya memiliki konsekuensi nyata dan jangkauan luas terhadap pemahaman dan konektivitas global. Ini menunjukkan bahwa Al-Qarawiyyin adalah bagian integral dari ekosistem ilmiah yang menghasilkan pengetahuan yang berdampak langsung pada eksplorasi dan pemahaman dunia. Ibnu Khaldun, Bapak Sosiologi dan Sejarah Modern. Di antara jajaran alumni dan cendekiawan terkemuka Al-Qarawiyyin, nama Abdurrahman bin Khaldun tahun 1332 hingga 1406 Masehi bersinar paling terang. Ia adalah sejarawan, sosiolog, dan filsuf perintis yang secara luas dianggap sebagai bapak sosiologi dan bapak sejarah modern. Ibnu Khaldun diyakini pernah belajar di Al-Qarawiyyin, sebuah fakta yang semakin mengukuhkan reputasi universitas ini sebagai pusat pemikiran kritis. Mukaddimah adalah sebuah kitab yang ditulis oleh sejarawan Muslim Ibnu Khaldun pada tahun 1377 Masehi yang mencatat suatu gambaran awal dari sejarah universal manusia. Beberapa pemikir modern memandang kitab ini sebagai karya pertama yang memuat pembahasan terkait beberapa cabang disiplin ilmu sosial, seperti sosiologi, demografi, dan sejarah budaya. Kitab ini juga membahas mengenai akidah Islam, historiografi Darwinisme sosial, filsafat sejarah, ekonomi, filsafat politik, ekologi, serta ilmu alam dalam biologi dan kimia. Ibnu Khaldun menulis Mukaddimah Ibnu Khaldun sebagai sebuah kitab tentang sejarah. Tiap topik dibahas dengan menggunakan pendekatan empirisme dan rasionalisme. Namun, tiap akhir pembahasan di dalamnya disertai dengan pesan keimanan. Bagian akhir dari bab maupun subbab dalam Mukaddimah Ibnu Khaldun selalu diakhiri dengan pengagungan terhadap nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pengutipan ayat-ayat Al-Quran. Koneksinya dengan Al-Qarawiyyin menyeratkan bahwa universitas tersebut memupuk lingkungan intelektual yang kondusif bagi pemikiran inovatif dan kritis semacam itu. Ini menunjukkan peran Al-Qarawiyyin tidak hanya dalam mentransmisikan pengetahuan yang sudah ada, tetapi juga dalam memelihara para intelektual yang secara fundamental membentuk kembali disiplin ilmu akademik global. Mukaddimah sendiri adalah salah satu manuskrip penting yang disimpan dengan bangga di perpustakaan Al-Qarawiyyin,
menjadikannya salah satu warisan paling berharga dari alumni paling terkemuka universitas tersebut. Leo Africanus, jembatan antara Afrika dan Eropa. Seorang tokoh lain yang tak kalah penting dalam sejarah Al-Qarawiyyin adalah Leo Africanus tahun 1485 hingga 1554 Masehi, yang lahir dengan nama Hasan ibnu Muhammad al-Wazan al-Zayati. Ia adalah seorang penjelajah, sejarawan, dan diplomat Maroko yang kemudian ditangkap oleh bajak laut Kristen dan dipenjarakan di Pulau Rodos untuk dijadikan budak. Mengetahui Hasan mempunyai ilmu pengetahuan yang luas, ia dibawa ke Roma untuk bertemu Paus Leo X. Ia segera dibebaskan dan diberi upah oleh Paus agar dapat membujuknya untuk tinggal, karena dilihat mampu memberikan maklumat berguna mengenai Afrika Utara. Mengingat kerajaan Paus Leo terancam oleh pasukan Turki Utsmaniyah yang mungkin akan menyerang. Yang terpenting, Leo Africanus secara eksplisit disebutkan pernah belajar teologi dan hukum di Masjid Al-Qarawiyyin dan berhasil memperoleh gelar faqih ahli hukum Islam. Ia bahkan pernah bekerja di Maristan atau rumah sakit sebelum memulai perjalanan diplomatiknya. Pendidikan komprehensifnya di Al-Qarawiyyin membekalinya dengan pengetahuan yang mendalam tentang dunia Islam dan Afrika, yang kemudian ia gunakan untuk menjembatani pemahaman antara dua benua. Kisah Leo Africanus mewujudkan jembatan manusia dalam pengetahuan dan pertukaran budaya yang difasilitasi oleh Al-Qarawiyyin. Pendidikan komprehensifnya di universitas ini membuatnya menjadi perantara penting antara dunia Islam dan Eropa selama periode interaksi global yang intens. Kehidupan dan karyanya adalah hasil langsung dari lingkungan intelektual yang dipupuk oleh Al-Qarawiyyin, menunjukkan bagaimana institusi tersebut menghasilkan individu-individu yang secara aktif membentuk pemahaman geopolitik dan dialog lintas budaya. Ini menyoroti peran universitas dalam mempersiapkan para sarjana untuk terlibat dengan dunia yang lebih luas. Arsitektur dan perpustakaan Al-Qarawiyyin. Selain menjadi pusat intelektual yang dinamis, Universitas Al-Qarawiyyin juga merupakan sebuah mahakarya arsitektur yang memukau dan rumah bagi salah satu perpustakaan tertua serta paling berharga di dunia. Keindahan fisik dan kekayaan intelektualnya saling melengkapi, mencerminkan keagungan peradaban yang melahirkannya. Deskripsi arsitektur masjid. Masjid Al-Qarawiyyin adalah salah satu masjid terbesar di Afrika pada masa itu, sebuah kompleks arsitektur Maroko dan Islam yang signifikan yang menampilkan elemen-elemen dari berbagai periode sejarah Maroko. Desainnya yang berlapis-lapis adalah cerminan visual dari perpaduan gaya dan pengaruh yang telah membentuknya selama lebih dari 1000 tahun. Arsitektur masjid menunjukkan referensi visual yang jelas terhadap arsitektur keagamaan dan istana Islam Spanyol. Ini terlihat dari denah hipostylenya, aula dengan banyak kolom, menara batu persegi abad ke-10 yang didanai oleh Khalifah Umayyah Abdurrahman III dari Andalusia, serta ornamen ukiran stuko, kayu, dan ubin berlapis kaca yang memiliki kemiripan mencolok dengan pola-pola di Alhambra. Namun, denah berbentuk T yang menampilkan lorong tengah yang ditinggikan tegak lurus dengan lorong di depan dinding kiblat merupakan karakteristik tradisi Masjid Afrika Utara. Bahan utama yang digunakan untuk struktur dan ornamen adalah bata stuko dengan pelapis batu dan ubin, serta kayu cedar berukir. Masjid ini telah mengalami perluasan signifikan sepanjang sejarahnya. Penguasa Almoravid, Sultan Ali bin Yusuf, memperluas masjid hingga ukurannya saat ini antara tahun 1134 hingga 1143 Masehi. Penambahan-penambahan indah juga dilakukan oleh Sultan Sadid pada abad ke-17, termasuk lantai ubin biru dan putih di halaman, air mancur marmer untuk wudhu, dan 2 paviliun air mancur yang mengingatkan pada Court of the Lions di Alhambra. Arsitektur Al-Qarawiyyin yang berlapis-lapis ini berfungsi sebagai garis waktu yang nyata dari signifikansi historisnya dan patronase berkelanjutan yang diterimanya dari dinasti-dinasti penguasa yang kuat. Setiap perluasan dan perindahan menandakan periode kemakmuran, stabilitas politik, dan penghormatan abadi yang diberikan kepada institusi ini sebagai pusat spiritual dan intelektual. Koneksi visual dengan Spanyol Islam juga menyoroti ikatan budaya dan politik yang mendalam di seluruh Mediterania, menjadikan bangunan itu sendiri sebuah dokumen sejarah hidup yang mencerminkan interaksi peradaban yang lebih luas dan kekuatan abadi pengetahuan. Perpustakaan Al-Qarawiyyin, harta karun manuskrip. Di dalam kompleks Al-Qarawiyyin terdapat sebuah permata lain, yaitu Perpustakaan Al-Qarawiyyin yang sering disebut sebagai perpustakaan tertua yang masih beroperasi di dunia. Perpustakaan ini menyimpan koleksi yang menakjubkan, lebih dari 4.000 manuskrip langka dan kuno, menjadikannya harta karun intelektual yang tak ternilai. Di antara koleksinya yang paling berharga adalah Al-Quran abad ke-9 yang ditulis di atas kulit unta, salinan asli Muqaddimah karya Ibnu Khaldun, dan manuskrip Averroes tentang jurisprudensi Islam.
Manuskrip-manuskrip ini bukan hanya artefak sejarah, tetapi juga jendela menuju pemikiran dan pengetahuan yang berkembang di masa lalu. Dalam beberapa tahun terakhir, perpustakaan ini telah menjalani proyek restorasi modern yang ambisius, dipimpin oleh arsitek Azizah Kauni. Proyek ini tidak hanya berfokus pada pemulihan fisik bangunan, tetapi juga mengintegrasikan teknologi berkelanjutan untuk pelestarian jangka panjang. Misalnya, sebuah kanal bawah tanah dibangun untuk mengalihkan aliran sungai Fes yang mengalir di bawah lantai perpustakaan, mengatasi masalah kelembaban. Selain itu, teknologi modern seperti panel surya, sistem talang air yang diperbarui, dan sistem pengumpulan air untuk irigasi taman telah diintegrasikan. Untuk melindungi manuskrip yang tak ternilai harganya dari kerusakan akibat kelembaban dan akses ilegal, sistem kunci digital dan pendingin udara canggih juga telah dipasang. Yang paling signifikan dari restorasi ini adalah bahwa perpustakaan yang dulunya hanya dapat diakses oleh sarjana dan mahasiswa, kini sebagian telah dibuka untuk umum. Dengan adanya ruang pameran dan kafe, perpustakaan ini telah bertransformasi menjadi jembatan yang menghubungkan masa lalu dengan masa kini, meningkatkan aksesibilitas budaya, dan memungkinkan masyarakat luas untuk mengagumi warisan intelektualnya. Restorasi perpustakaan Al-Qarawiyyin, khususnya integrasi teknologi berkelanjutan modern dan pembukaan sebagian untuk umum, menandakan komitmen kontemporer untuk melestarikan warisan intelektual dan membuatnya dapat diakses. Ini mengubah sumber daya ilmiah yang dulunya eksklusif secara historis menjadi aset publik, menunjukkan bagaimana institusi kuno dapat beradaptasi dengan kebutuhan modern sambil mempertahankan misi inti mereka dalam penyebaran pengetahuan. Al-Qarawiyyin dengan sejarahnya yang panjang dan kaya, tidak hanya menjadi simbol kebanggaan Maroko dan dunia Islam, tetapi juga memiliki dampak global yang signifikan, terutama dalam penyebaran ilmu pengetahuan ke Eropa dan inspirasi model universitas modern. Dampak Al-Qarawiyyin terhadap universitas-universitas awal di Eropa. Universitas Al-Qarawiyyin tidak beroperasi secara terisolasi. Sebaliknya, ia menjadi simpul penting dalam jaringan intelektual yang luas yang menghubungkan dunia Islam dan Barat. Pada masa kejayaannya, universitas ini menarik pelajar dari berbagai wilayah, termasuk Andalusia, yaitu Spanyol Islam, Afrika Utara, Timur Tengah, dan bahkan Eropa. Kehadiran tokoh-tokoh penting seperti Ibnu Khaldun, Ibnu Rushd Averroes, dan Maimonides yang pernah belajar atau mengajar di Al-Qarawiyyin menjadi bukti otentik pengaruhnya yang meluas. Al-Qarawiyyin menunjukkan keterbukaan intelektual dunia Islam terhadap pluralitas keilmuan, terbukti dengan adanya pelajar dan cendekiawan Kristen dan Yahudi yang turut belajar di sana. Maimonides, filsuf Yahudi terkenal, belajar dalam lingkungan intelektual yang sangat dipengaruhi oleh tradisi pendidikan Islam di Al-Qarawiyyin. Pengaruh Al-Qarawiyyin yang signifikan terhadap universitas-universitas awal di Eropa, seperti Universitas Bologna di Italia dan Universitas Salamanca di Spanyol, sangatlah penting. Banyak dari universitas-universitas Eropa ini mengadopsi model pendidikan Islam yang telah disempurnakan di Al-Qarawiyyin, termasuk sistem sertifikasi atau ijazah, organisasi pengajaran, atau halakah, dan etika akademik. Selama masa keemasan Islam di Andalusia dan masa Perang Salib, banyak cendekiawan Kristen Eropa secara aktif mencari ilmu di pusat-pusat keilmuan Islam, termasuk Fes. Mereka kemudian membawa kembali pengetahuan yang mereka peroleh, serta model pendidikan yang inovatif, untuk diperkenalkan di universitas-universitas Eropa seperti Paris dan Oxford. Transfer pengetahuan dan model institusional lintas peradaban ini seringkali terabaikan dalam narasi sejarah pendidikan Barat. Ini menantang pandangan Eurosentris bahwa universitas-universitas Eropa berkembang secara terpisah. Sebaliknya, hal ini menunjukkan hubungan kausal langsung di mana institusi Islam seperti Al-Qarawiyyin menyediakan konsep dan praktik dasar bagi pendidikan tinggi Barat. Implikasi ini membentuk kembali pemahaman kita tentang sejarah intelektual sebagai upaya global yang saling terhubung secara mendalam, menekankan peran penting dunia Islam dalam membentuk struktur akademik modern. Pembahasan klaim universitas tertua di dunia. Salah satu aspek paling menarik dari Al-Qarawiyyin adalah klaimnya sebagai universitas tertua di dunia. Fakta ini diakui secara resmi oleh Guinness World Records dan UNESCO sebagai institusi pendidikan tinggi tertua yang terus beroperasi. Untuk memberikan perspektif, Al-Qarawiyyin didirikan pada tahun 859 Masehi. Sebagai perbandingan, Universitas Bologna di Italia, yang sering disebut sebagai universitas tertua di Eropa, didirikan pada tahun 1088 Masehi. Sementara itu, Universitas Oxford di Inggris baru berdiri pada tahun 1096 Masehi. Ini berarti Al-Qarawiyyin lebih tua hampir 2,5 abad dari Oxford. Penutup, inspirasi dari masa lalu untuk masa depan.
Dari lorong-lorong kuno Fes, Universitas Al-Qarawiyyin telah mengajarkan kita sebuah pelajaran yang tak ternilai, bahwa ilmu pengetahuan adalah jembatan yang menghubungkan perbedaan, bukan jurang yang memperlebar. Kisahnya adalah bukti nyata ketahanan intelektual, keterbukaan, dan kontribusi tak terhingga peradaban Islam terhadap pembangunan peradaban global. Warisan intelektual Al-Qarawiyyin tidak hanya terletak pada bangunannya yang megah atau ribuan manuskrip yang disimpannya, tetapi juga pada model pendidikan yang menghargai kebebasan berpikir, integritas ilmiah, dan keterbukaan terhadap perbedaan. Nilai-nilai ini, yang telah diwariskan selama lebih dari 1000 tahun, tetap relevan dan menjadi inspirasi yang kuat bagi kita di masa kini. Dalam menghadapi tantangan global dan kompleksitas dunia modern, pelajaran dari Al-Qarawiyyin mengingatkan kita akan pentingnya membangun sistem pendidikan yang lebih humanis, yang berakar pada tradisi lokal, namun tetap terbuka terhadap perkembangan global dan dialog antar peradaban. Jika Anda terinspirasi oleh kisah Al-Qarawiyyin, mercusuar ilmu pengetahuan tertua di dunia ini, jangan lupa untuk like video ini dan subscribe channel kami untuk lebih banyak perjalanan sejarah yang menakjubkan. Mari terus belajar dan menggali kekayaan peradaban yang membentuk dunia kita. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.